Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berada di awal bulan Juli tahun 2020. Itu berarti 6 bulan telah berlalu. Dan saat ini juga di masa yang akan datang kita masih belum tahu bagaimana keadaan dan kondisi kita. Karena saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu masih merasakan khawatir, cemas, dan takut? Atau semakin beriman di dalam Tuhan pada masa ini? Mari kita berefleksi dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bapak Ibu, saudara-saudari, diceritakan di sana bahwa murid-murid dan Yesus tengah berada di dalam perahu. Mereka melintasi danau Galilea hendak menuju ke seberang. Tetapi sayangnya ada badai atau taufan yang melanda mereka ketika mereka berlayar di danau Galilea. Mereka begitu cemas, bahkan takut. Dan mereka melihat Yesus tertidur. Memang sebelumnya di dalam Injil Markus diceritakan bahwa Yesus berkali-kali mengajar. Jadi wajar pada waktu itu kalau Yesus begitu lelah sehingga ia tertidur di dalam perahu. Tetapi pada akhirnya murid-murid membangunkan Yesus. Meskipun pada awalnya mereka menyangka bahwa Yesus tidak peduli, Yesus kemudian bangkit dan meredakan angin ribut. Danau pun kemudian menjadi tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada 3 hal yang bisa kita refleksikan dari cerita di dalam Injil Markus ini. Yang pertama adalah badai dapat menyerang siapa saja. Kalau dikatakan di sini murid-murid diserang oleh badai. Kita yang adalah murid Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, mungkin pelayan Tuhan, orang yang aktif melayani Tuhan, bisa diserang oleh badai. Badai ini bisa berupa sakit, penyakit, penderitaan, duka cita, pergumulan, konflik, dan masih banyak lagi masalah yang harus kita hadapi. Kita bisa anggap itu sebagai badai kehidupan. Jadi baik tua, muda, laki-laki, perempuan, besar, kecil, orang yang percaya Kristus ataupun tidak, semua manusia selama masih hidup di dunia ini pasti dapat mengalami atau bahkan diserang oleh badai kehidupan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, badai kehidupan menunjukkan kualitas iman kita. Bapak, Ibu tahu bahwa murid-murid adalah orang yang bersama dengan Kristus 24 jam. Mereka tahu siapa Kristus sebenarnya. Mereka tahu bahwa Kristus banyak menyembuhkan orang sakit. Mereka tahu Kristus peduli pada yang lemah. Tetapi mengapa ketika terjadi badai, mereka mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kecemasan, ketakutan murid-murid mencegah mereka untuk mengingat siapa Yesus, mengenal siapa Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak peduli. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, 3 bulan yang lalu ketika pandemi COVID-19 dimulai, dan sampai sekarang bagaimana kita mengenal diri kita? Apakah ada yang berubah di dalam kita? Apakah selama 3 bulan pandemi COVID-19 ini kita semakin mengenal diri kita? Kalau dulu misalkan saya adalah seorang yang lekas panik, saya adalah seorang yang begitu cepat cemas dan khawatir, saya adalah orang yang reaktif, yang begitu sensitif. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita semakin mengenal siapa diri kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana iman kita
kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa di tengah badai, kita semakin mengenal Kristus, mengenal Allah. Kalau dulu murid-murid hanya mengenal Kristus sebagai orang yang menyembuhkan orang sakit atau sebagai tabib, murid-murid mengenal Yesus sebagai guru, orang yang mengajar, atau murid-murid mengenal Yesus hanya sebagai orang yang mengusir setan. Tetapi di tengah badailah, murid-murid mengalami pembaharuan dalam pengenalan akan Kristus. Murid-murid tahu bahwa Kristus adalah Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah Raja alam semesta. Pada saat inilah murid-murid tengah mengalami pembaharuan bahwa Dialah Kristus, Allah yang menyelamatkan mereka dari badai yang mereka alami. Saya percaya Bapak Ibu, 3 bulan yang lalu dengan 3 bulan saat ini membawa kita semakin mengenal siapa Allah bagi kita. Dia adalah Allah yang tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam melewati badai kehidupan kita. Dia senantiasa beserta kita dan Dia terus berkarya di dalam kita meskipun saat ini kita tengah mengalami badai. Beberapa waktu yang lalu ketika saya memimpin PA di salah satu wilayah, saya ingin saudara-saudari yang mengikuti PA sharing bagaimana selama 3 bulan ini mereka diberkati oleh Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 saya mempunyai banyak waktu bersendau gurau dengan anak-anak. Saya punya banyak waktu untuk keluarga. Ada yang mengatakan bahwa sekarang saya lebih care dengan kesehatan saya. Saya lebih peduli dengan apa yang saya makan dan minum. Ada lagi yang mengatakan bahwa dulu saya gagap teknologi, tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang saya belajar menggunakan teknologi di dalam saya bekerja, di dalam saya membangun relasi dengan saudara-saudari, teman-teman persekutuan, di dalam saya mengajar anak-anak saya. Saya lebih suka sekali saat ini, lebih banyak yang saya tahu. Kemudian ada juga yang mengatakan saya punya waktu untuk mengembangkan diri, menyalurkan hobi saya, membaca buku, mengupgrade diri, mengikuti pendidikan, webinar-webinar secara online. Saya lebih berpengetahuan sekarang, saya lebih diperlengkapi saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam masa pandemi ini Ia masih terus berkarya untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih beriman lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah karya Tuhan di dalam badai. Semoga ini semua menjadi bekal kita pada saat ini ketika kita harus melangkah di hari-hari yang akan datang. Kita ingat bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Dia ada bersama kita. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama kami mengalami badai kehidupan beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini Tuhan menghantarkan kami pada waktu yang baru, pada masa yang baru, di mana kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa berada, bahkan berdiam di dalam kami. Pimpin kami ya Tuhan, untuk memiliki kehausan yang besar, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin serupa dengan Kristus setiap harinya. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan masa depan kami serahkan hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.